Shalom saudara sekalian, kembali kita bertemu di dalam Perenungan Gema. Hari ini kita akan membahas tema mengenai ketulusan, solusi memperbaiki konflik yang terambil dari 2 Korintus 1 ayat yang 12 sampai 2 ayat 4. Nah, saya mengajak kita sama-sama siapkan hati, kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kalau Tuhan izinkan kami hari ini ya Tuhan boleh kembali bertemu dengan Tuhan melalui perenungan firman-Mu. Berdoa biarlah Tuhan yang boleh singkapkan segala yang terselubung. Beri kami pengertian sehingga kami boleh memahami akan kebenaran firman-Mu. Dan boleh ya Tuhan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, biarlah kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, saya akan membacakan beberapa ayat, ya tidak semua, dari yang ayat ke-12 ya sampai ke 13, kemudian ayat 23 sampai ke 24 dari 2 Korintus pasalnya yang pertama. Perubahan dalam rencana Paulus. Ayat 12. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Sebab kami hanya menuliskan kepada kamu apa yang dapat kamu baca dan pahamkan, dan aku harap mudah-mudahan kamu akan memahami sepenuhnya. Ayat 23, tetapi aku memanggil Allah sebagai saksiku. Ia mengenal aku, bahwa sebabnya aku tidak datang ke Korintus ialah untuk menyayangkan kamu. Bukan karena kami mau memerintah apa yang harus kamu percayai, karena kamu berdiri teguh dalam imanmu. Sebaliknya, kami mau turut bekerja untuk sukacitamu. Nah, saudara, tema hari ini mengajak kita merenungkan bagaimana kita dapat memperbaiki hubungan yang semula dekat dengan seseorang atau kelompok tertentu, tetapi kemudian timbul luka karena ada seseorang yang mengacau. Nah, bacaan Alkitab hari ini mengajarkan kepada kita tentang bagaimana Rasul Paulus yang hatinya susah berupaya memperbaiki hubungan yang terluka dengan jemaat di Korintus yang sangat ia kasihi karena ada pengacau yang berupaya memperburuk hubungan sang Rasul dengan jemaat di sana. Nah, di awal surat, Rasul Paulus menyatakan bahwa hidupnya di dunia dan secara khusus hubungannya dengan jemaat di Korintus ya dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi. Nah, kata kemurnian di ayat 12 tadi memiliki makna sesuatu yang dapat ditembus oleh cahaya matahari. Hal ini menunjukkan bahwa ketulusan hati yang diberikan Allah dapat diuji secara terbuka, transparan. Sehingga pada hari Tuhan Yesus, yaitu saat Kristus datang untuk memerintah dan menghakimi umat manusia, baik sang Rasul maupun jemaat Korintus oleh anugerah Allah dapat bermegah karena ketulusan hati. Nah, kita melihat bahwa ketulusan dan kemurnian hati Rasul Paulus dinyatakan di dalam perubahan rencana kedatangannya ke Korintus. Ya, perubahan ini bukan karena ketidaktulusan ataupun keserampangan. Ya, bersamaan terdapat ya dan juga tidak dari Rasul Paulus. Sebagai Rasul Yesus Kristus, Paulus meneladani Yesus Kristus yang selalu ya di dalam janji Allah. Ya, semua janji Allah adalah ya untuk kita umatnya. Karena Allah telah memeteraikan tanda miliknya atas umatnya dengan memberikan Roh Kudus sebagai jaminan dari semua yang telah Dia sediakan. Rasul Paulus pernah berencana untuk mengunjungi mereka yang ada di Korintus ini. Yaitu pertama, kunjungan mereka kepada mereka dari Makedonia, ya, dari 1 Korintus 16 ayat 5. Yang kedua, ketika Paulus meneruskan perjalanannya dari Korintus ke Makedonia, dan dari Makedonia kembali lagi kepada mereka di dalam 2 Korintus 1 ayat 16. Namun rencana kunjungan Paulus ini berubah.
Ia mendadak mengunjungi jemaat di Korintus sesudah mendapat berita yang kurang baik tentang keadaan mereka. Kunjungan ini mendatangkan duka cita karena sang rasul berhadapan dengan sang pengacau itu. Ya, sehingga Paulus mendadak meninggalkan kota Korintus. Oleh sebab itu, Paulus memutuskan untuk tidak lagi datang kepada mereka dengan duka cita untuk menyayangkan mereka. Sebaliknya, ia kemudian menulis surat kepada mereka yang terdapat di pasal 2 ayat 3-4. Surat ketiga yang memang sudah hilang, tapi surat itu ada dengan hati yang sangat susah dan dengan mencucurkan banyak air mata. Bukan supaya mereka bersedih, tetapi supaya mereka tahu kasih dan ketulusan sang rasul kepada mereka. Memang akhirnya surat itu menghasilkan pertobatan dalam jemaat Korintus. Saudara, ketika kita dihadapkan dengan konflik antara kita dengan orang lain, apakah kita kemudian menjauh? Tetapi apakah kita bisa mengambil langkah seperti sang rasul yang mencari penyelesaian melalui surat? Mungkin beliau tidak bisa mengunjungi, tapi dia memberikan solusi, yaitu melalui surat kepada jemaat di Korintus. Biarlah ketika Tuhan mengizinkan konflik itu ada di dalam hidup kita, kita boleh mencari penyelesaian yang terbaik supaya konflik itu boleh selesai. Biarlah firman Tuhan hari ini menjadi berkat untuk kita semua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kalau firman Tuhan hari ini mengingatkan kami kembali, ya Tuhan, bagaimana konflik seharusnya bisa kami selesaikan dengan baik sebagai anak-anak Tuhan. Dan kami boleh belajar dari teladan Rasul Paulus, ya Tuhan, bagaimana dia menyelesaikan konflik dengan jemaat di Korintus dengan mengirimkan surat kasih kepada mereka. Kami bersyukur, biarlah pembelajaran hari ini menjadi kekuatan untuk kami untuk boleh mencari solusi yang terbaik di saat konflik Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami serahkan hidup kami hari ini pada pimpinan tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani hari, Tuhan Yesus memberkati.